Nomor dua lah, kalau ada orang yang hatinya sedih kan saya wajib untuk menemani, kan gitu. Saya tidak tahu sedihnya itu gimana, urusannya gimana, hukumnya bagaimana. Saya bukan petugas hukum dan saya bukan orang yang akan memvonis anak bersalah atau tidak. Tapi sebagai manusia, saya wajib menemani dia, apalagi dia anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat, hari ini tamu kita istimewa, Cak Nun. Sudah lama Cak Nun ini semedi bertapa. Nah, sekarang mulai nyicil lagi turun gunung. Kalau Cak Nun mulai turun gunung itu biasanya ada tanda-tanda jangan-jangan ada goro-goro, jangan-jangan. Cak Nun kita kenal sebagai apa saja, ya budayawan, ya intelektual, ya kiai, ya wis pokoknya opo ae ono, apa saja ada. Dan karena itu hari ini sengaja PPI mengundang Cak Nun untuk bicara tunggal kuliah budaya. Tapi materinya pasti akan jauh lebih keren dari kuliah budaya itu. Itu yang saya yakin. Nah, karena itu saya tidak ingin mengambil waktu yang panjang. Kita ingin Cak Nun bicara apa saja, bebas, tetapi memang tema yang disiapkan ini luas. Kita mau milih apa? Milih supremasi keadilan atau supremasi hukum. Dan kalau pendekatannya budaya, pasti nanti banyak sekali pengertian-pengertian baru yang akan disampaikan oleh Cak Nun. Perspektifnya pasti beragam, pasti luas, bukan perspektif orang hukum, tetapi perspektif kebudayaan yang luas. Bagi sahabat-sahabat yang tidak hadir bisa mendengarkan dialog kita ini di Radio Pergerakan namanya, baru dirilis Radio Pergerakan. Terima kasih Cak Nun. Betul, Mas Anas. Kalau saya ucapkan Assalamualaikum, saya terpaksa menjelaskan dulu bahwa Assalamualaikum itu kalau bisa tidak usah diomongkan daripada menipu orang. Karena Assalamualaikum itu adalah kesiapan untuk janji kepada orang yang dikasih ucapan agar yang kita lakukan itu saling menyelamatkan satu sama lain, bukan saling menindih satu sama lain. Kalau dua pihak sudah berassalamualaikum satu sama lain, maka dia kemudian menyusun satu draft, satu blueprint sejarah yang pedomannya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini agak yaitu mentransformasikan rahmat Tuhan yang berupa negara Indonesia yang luar biasa syukur ini menjadi barokahnya Tuhan. Barokah itu artinya kesejahteraan bersama, keadilan bersama, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita memang harus berassalamualaikum satu sama lain, kita berjanji sampai akhir hayat kita nanti kita akan bareng-bareng dalam satu pergerakan untuk melakukan transformasi yang jujur, yang objektif, dan yang penuh kemurahan hati kepada rakyat, supaya rahmat Tuhan tidak menjadi azab seperti sekarang ini. Sekarang ini yang berlangsung adalah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Anas, saya provokasi, Nas mbok wis awakmu iki menyusun blueprint ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya rahmat dan barokah itu gini ya, mohon maaf ini pengantar dulu sebelum saya ngaku kenapa saya ke sini. Kalau rahmat itu pokoknya Tuhan kasih tanpa hitung-hitung, kayak hujan deras, kayak gempa yang rencananya akhir tahun bisa jadi akan terjadi. Nanti saya akan ngomong mengenai itu.
Kalau Anda korupsi, terus uangnya dipakai untuk beli mobil, tetap enak rasanya mobil itu. Kalau Anda curi uang, terus uangnya dipakai untuk beli soto, sotonya tetap enak. Untuk melacur, pelacurnya tetap enak. Jadi itu rahmat. Tapi kalau barokah berbeda. Barokah sudah ada regulasi, sudah ada aturan, sudah ada syarat rukun. Nah, jadi pemerintah itu pekerjaannya, pemimpin pekerjaannya adalah mengubah dari hutan rimba rahmat menjadi taman dan perkotaan barokah. Itu kira-kira. Nah, ini yang kita gagal dari 45 sampai sekarang, kita belum pernah sungguh-sungguh berhasil, dan kita sekarang berada pada era puncak kegagalan itu, sehingga 2014 nanti kita bingung sebaiknya ada pemilu atau tidak. Kalau nurutin hati kayaknya yang nggak usah terjadi, tapi semua pihak yang pro maupun yang kontra sama-sama memperkirakan tidak akan terjadi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada urusan pemilu monggo, tidak pemilu monggo, karena saya sudah tidak hidup bersama Anda. Saya sudah hidup di suatu lingkungan dan frame nilai yang sudah tidak dihidupi dan disemayami oleh kebanyakan orang, dan itu menyebabkan kalau saya ngomong sesuatu pasti nggak populer untuk Anda, pasti Anda tidak suka, karena yang saya omongkan pasti bukan hal-hal yang menurut Anda aktual. Itu salah satu pertanyaan saya ketika Anas ngasih judul supremasi keadilan atau hukum. Wah, ini apa bikin Mas keadilan? Saya sebenarnya tidak ingin ngomong itu karena keadilan itu nggak laku. Nah, sebelum saya masuk ke situ, Mas Anas, alasan saya ke sini itu ya sederhana, wong. Anas itu ke rumah saya sejak dia diberi gelar baru oleh KPK. Itu 2 kali ke rumah saya lah, masa saya nggak balas kunjungan. Jadi saya balas kunjungan ke sini, apalagi beliau kemarin ke rumah juga dengan keluarganya. Cuman saya ke sini belum dengan keluarga, Mas, saya mohon maaf. Nomor 2 lah, kalau ada orang yang hatinya sedih kan saya wajib untuk menemani, yang gitu. Saya tidak tahu sedihnya itu gimana, urusannya gimana, hukumnya bagaimana. Saya bukan petugas hukum dan saya bukan orang yang akan memvonis Anas bersalah atau tidak. Tapi sebagai manusia, saya wajib menemani dia, apalagi dia anak saya. Gitu. Anak saya nggak tahu anak dalam urusan apa ya, Mas. Pokoknya anakku lah. Kalau memang harus dikaitkan dengan hukum dan politik, saya kira saya kesini untuk mendorong Anas agar menjadi pejuang hukum yang baik. Sebagaimana saya ketemu KPK, juga saya minta KPK menjadi pejuang hukum yang baik. Artinya, saya juga bilang Busro bahwa saya mau ketemu Anas, dan saya sebenarnya ngajak dia di sini kan asik gitu. Tapi ya Busro punya kesibukan macam-macam, sehingga tidak bisa saya ajak ke sini. Sehingga tadi saya nunggu acara ini di warung pojok sana itu, dekat rumah sakit sana. Oke, sekarang saya masuk ke supremasi keadilan. Ini sebenarnya nggak populer ya saya mau ngomong ini. Kalau ada kuliah, tolong wartawan kalau ada jangan menunggu statement politik saya, karena saya tidak berpolitik. Ya, enggak, saya tidak berpolitik dan saya tidak melihat ada politisi di Indonesia yang boleh masuk pikiran saya, apalagi masuk hati saya, karena syarat rukunnya tidak terpenuhi sama sekali. Mulai dari mana ya? Kalau ngomong ini masalahnya, tadi saya mestinya ngerokok, sudah disuruh ke sini, sehingga saya pegang korek kayak merokok. Gak bisa merokok itu susah. Nah, pergerakan anyar melarang merokok, gak melok aku.